Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 Maret 2023 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Sungai Liat Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur hari ini saya boleh kembali menemani para sahabat sekalian di hari Minggu Prapaskah keempat atau hari Minggu Letare, yang pada hari ini gereja mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, yang saya mohon izin untuk boleh membacakannya dalam versi yang singkat, yaitu bab 9, Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 13 sampai 17, dilanjutkan ayat 34 sampai 38. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam ketika tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah cahaya dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya dan kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat. Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar.
Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Selamat hari Minggu dan teristimewa hari Minggu sukacita. Yang saya percaya teman-teman banyak yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk pekan suci, mungkin mulai latihan kor, latihan misdinar, pemazmur, dan lain-lain. Ya, kita semakin dekat dan tiba saatnya bagi kita untuk semakin bersemangat menyambut masa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan yang menjadi puncak dari iman kita. Para sahabat yang terkasih, pada Injil hari ini kita mendengarkan lagi bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Suatu keajaiban yang secara medis, secara nalar itu tidak mungkin bisa terjadi, tetapi Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Buta sejak lahir tentunya juga menjadi satu penderitaan yang luar biasa bagi si buta, dan hari ini Tuhan menjadikannya bisa melihat kembali, dan itu tentunya menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Para sahabat yang terkasih, pada hari Kamis yang lalu kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang yang bisu sehingga ia sanggup berkata-kata. Sungguh Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik, dan rahmat itu mengalir dengan syarat atau dengan permintaan agar kita di pihak kita itu juga melakukan sesuatu, yaitu percaya. Saya ingat ibu saya selalu mengatakan bahwa rahmat Tuhan itu seperti orang yang bersalaman. Tidak mungkin hanya dari satu pihak saja. Itu salamannya nggak bisa kejadian nanti. Harus dari dua pihak. Dari pihak Tuhan dan dari pihak kita. Rahmat itu tidak bisa sampai kepada kita apabila Tuhan telah mengulurkan tangan tetapi kita tidak menyambutnya. Para sahabat yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali bahwa di masa pantang dan puasa ini kita patut bersukacita untuk rahmat yang telah Tuhan siapkan kepada kita. Gereja telah membuka pintu lebar-lebar bagi kita untuk bisa menikmati berkat dan rahmat-Nya, terutama dalam hal pengampunan dosa. Saya ingat beberapa kali saya bepergian, saya masih melihat banyak tempat cuci tangan, baik ada di mall, di tempat ibadah, di pusat perbelanjaan, di rumah sakit, di mana-mana, tetapi sudah sangat berkurang jumlah orang-orang yang memanfaatkannya untuk membersihkan tangan mereka, mencuci tangan seperti ketika pandemi kemarin. Ya, saya kira demikian juga dengan kita. Tuhan telah menyiapkan rahmat pengampunan yang begitu murah hati, tetapi kita seringkali tidak memanfaatkannya dan kita tidak datang untuk bertobat. Mungkin kita masih bingung, kalau mau ada pengakuan dosa, kira-kira dosa saya apa ya?
perasaan saya tidak terlalu banyak melakukan dosa deh. Ya mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dalam hitungan mungkin berdosa, tetapi mungkin saja kita sering diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan untuk sesama, tetapi kita tidak melakukannya. Saya kira itu juga hal yang patut kita sesali dan kita mohonkan ampun kepada Tuhan. Para sahabat yang terkasih, ada banyak cara bagi kita untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam diri, dan di masa yang sangat istimewa, masa Prapaskah ini, kita dapat mengenali diri kita dengan lebih baik, mengenali segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita, dan kita tidak ragu-ragu untuk datang menghadap kepadanya, memohonkan rahmat berkat, sehingga kita layak untuk sungguh-sungguh merayakan puncak iman kita dalam percaya akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Para sahabat yang terkasih, mari dalam masa pertobatan ini, di mana kita diberi rahmat sukacita, kita sungguh-sungguh tidak menyia-nyiakan berkat dan rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan menyambut uluran tangan Tuhan itu dengan pertobatan yang sejati. Seperti seorang pemungut cukai yang kemarin juga telah kita dengarkan dalam bacaan Injil beberapa hari yang lalu, bahwa dia dengan sangat sederhana tunduk, sujud, mohon ampun, dan mengatakan, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini, dengan sikap batin yang sungguh-sungguh menyesal. Para sahabat yang terkasih, mari kita menyambut rahmat Tuhan untuk membersihkan, menyucikan kembali jiwa, raga, dan hati kita dengan penuh sukacita, melangkah mendekat kepada Tuhan untuk menjalankan pertobatan yang sejati. Mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang boleh kami terima, teristimewa di hari-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk Minggu Letare yang boleh kami alami kembali di tahun ini. Kiranya Engkau menguatkan dan memberanikan diri kami, agar kami makin yakin dan percaya akan belas kasih-Mu, akan kerahiman-Mu yang menyambut kami pada saat kami datang untuk bertobat dan mohon pengampunan atas segala salah, dosa, dan pelanggaran kami. Bantulah kami Tuhan untuk menyiapkan jiwa raga kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh makin mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Demi Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 Maret 2023. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.